Selama ini kamu mengira dia hanya sebatas teman biasa, atau seseorang yang datang lalu pergi tanpa maksud. Tapi semesta punya rencana lain. Tanpa kamu sadari, dia menyimpan sesuatu yang selama ini kamu impikan. Dan sekarang, semuanya mulai terbuka. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, tiba-tiba dia ungkapin perasaannya. Cinta yang selalu kamu tunggu itu datang. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Seven of Wands muncul di awal pembacaan ini bukan sekadar sebagai simbol perjuangan fisik atau keberanian yang tampak di permukaan, melainkan sebagai representasi dari perjuangan yang jauh lebih dalam dan kompleks, sebuah perjuangan yang menyentuh inti keberadaan dan jiwamu. Ini adalah gambaran dari seseorang yang menjalani proses panjang yang penuh tantangan, bukan hanya dalam hal melawan keadaan eksternal yang serba tidak pasti atau menantang, tetapi juga dalam menghadapi ketakutan terdalam yang tersembunyi di relung hati dan pikirannya sendiri. Ketakutan akan kehilangan stabilitas yang selama ini menjadi fondasi hidupnya. Baik itu stabilitas emosional, keuangan, maupun hubungan. Menjadi penghalang utama yang membuatnya memilih untuk menutup pintu hati, menahan gelombang perasaan yang selama ini mengalir deras di dalam dirinya. Ia merasa bahwa jika ia jujur terhadap perasaannya, segala sesuatu yang selama ini ia bangun, entah itu kepercayaan, kestabilan, atau bahkan keanggunan yang ia pertahankan akan runtuh seketik. Maka, ia memilih untuk menahan, diam dan menutup diri, menegakkan tembok pertahanan yang kokoh sebagai perlindungan utama dari kemungkinan luka dan kekecewaan. Namun, seiring berjalannya waktu, energi yang selama ini ditekan dan dikekang mulai mencari jalan keluar. Rasanya seperti gelombang besar yang terjaga di balik dinding pertahanan yang sangat kokoh, dan perlahan-lahan kekuatan tersebut mulai mencari celah untuk keluar, menembus batas-batas ketakutan dan keraguan yang selama ini membelenggu. Ada dorongan dari dalam diri yang tak bisa lagi dipendam. Sebuah panggilan dari hati yang meminta untuk diungkapkan, meskipun dengan cara yang perlahan dan penuh kerendahan hati. Inilah awal dari sebuah perubahan yang tak terelakkan. Sebuah proses yang menuntunmu untuk menyadari bahwa tidak semua perjuangan harus dilakukan sendiri, dan bahwa keberanian untuk membuka diri akan membawa ke arah yang lebih baik. Kemudian muncul Ten of Pentacles, sebuah kartu yang membawa energi masa depan yang penuh harapan dan kestabilan. Ini bukan sekadar gambaran tentang rumah dan kekayaan material, melainkan tentang ikatan yang lebih dari sekadar emosi sesaat, tentang sebuah visi jangka panjang yang melampaui keinginan sesaat dan mengarah ke kehidupan yang penuh kedamaian dan kebersamaan yang kokoh. Dalam konteks ini, kartu ini menunjukkan bahwa di balik semua perjuangan dan ketakutan, ada seseorang yang mulai menyadari bahwa kamu adalah sosok yang mampu dia ajak untuk membangun kehidupan bersama, seseorang yang dia bayangkan sebagai partner seumur hidup, sebagai tempat di mana ia bisa merasa aman dan diterima tanpa syarat. Ia mulai menyadari bahwa kamu bukan hanya sekadar objek yang ia cintai, tetapi juga sebagai rumah, sebagai tempat di mana ia bisa merasa nyaman dan tenang, tempat di mana ia bisa menaruh harapan dan impian jangka panjang. Dalam diamnya, kamu mungkin tidak menyadari bahwa dia memperhatikan setiap langkahmu, setiap luka yang kamu sembunyikan di balik keteguhan dan keberanianmu. Luka yang mungkin kamu anggap kecil, tetapi bagi dia, itu adalah bukti dari keberanianmu untuk tetap bertahan dan berjuang. Dari sanalah secara perlahan, benih-benih cinta mulai tumbuh, bersemi dari keheningan dan pengorbanan yang tak pernah kamu sadari, dari keteguhan hati yang tidak pernah kamu pamerkan, tetapi yang dia lihat dan hargai secara mendalam. Kemudian muncul Page of Cups, sebuah kartu yang sederhana tetapi penuh makna, sebagai simbol dari sebuah pengungkap hati yang berani memilih untuk berbicara, meskipun dengan kata-kata yang masih malu-malu dan penuh keraguan. Ia tidak langsung mengucapkan cinta secara terbuka, tetapi dari setiap tatapan, dari setiap kalimat kecil yang menyentuh hati,
kamu akan tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang selama ini menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Ia adalah sosok yang berani membuka hati, meskipun dengan bentuk yang lembut dan penuh kerendahan hati, menunjukkan bahwa keberanian untuk mengungkapkan perasaan itu berasal dari kedalaman hati yang tulus dan penuh harapan. Ia mungkin tidak mampu mengungkapkan semuanya secara langsung, tetapi setiap kata dan gerak-geriknya mengandung makna yang dalam. Sebuah sinyal bahwa cinta yang selama ini tersembunyi dan terpendam mulai keluar dari keheningan dan mencari jalan untuk menyapa realitas. Ini adalah momen di mana ketegangan dan ketidakpastian berubah menjadi harapan dan kepercayaan bahwa sesuatu yang indah sedang muncul, meskipun dalam bentuk yang sederhana dan penuh kerendahan hati. Energi dari bacaan ini sangat kuat menunjukkan bahwa cinta yang datang ini bukanlah cinta yang tiba-tiba muncul dari ketidakpastian, melainkan cinta yang telah lama tumbuh dan berkembang di dalam diam, di sela waktu yang penuh tantangan dan keraguan. Cinta ini bukan cinta yang lahir dari kebutuhan atau kebergantungan, melainkan dari kedalaman proses penyembuhan dan penguatan diri yang membuatmu menjadi pribadi yang lebih utuh dan percaya diri. Kini, ketika kamu telah mencapai titik di mana kamu merasa lebih kuat, lebih utuh, dan lebih tidak bergantung pada apapun di luar dirimu, cinta itu datang bukan karena kamu lemah dan membutuhkan, tetapi karena kamu telah menunjukkan bahwa kamu layak untuk dicintai dengan jujur dan utuh. Ia datang sebagai anugerah dari proses panjang yang telah kamu jalani, sebagai buah dari keberanianmu untuk tetap bertahan dan berjuang, meskipun dalam keheningan dan pengorbanan yang tak pernah kamu pamerkan. Cinta ini adalah hasil dari perjalanan batin yang panjang, dari perjuangan untuk menyembuhkan luka terdalam, dan dari keberanian untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya tanpa rasa takut dan tanpa keraguan. Pada akhirnya, pelajaran utama dari perjalanan ini adalah bahwa cinta sejati tidak selalu harus diungkapkan dengan kata-kata besar dan deklarasi yang megah. Kadang, ia hadir dalam keheningan, dalam pengorbanan, dan dalam keteguhan hati yang tak terlihat oleh mata kasat. Ia datang dari kedalaman jiwa yang telah ditempa oleh pengalaman dan tantangan hidup. Dan ketika waktu yang tepat tiba, ia akan muncul dengan cara yang paling lembut namun paling kuat, menyentuh hati dan mengubah segalanya. Maka percayalah bahwa apa yang kamu lalui saat ini adalah bagian dari proses menuju keindahan dan kedalaman cinta yang sesungguhnya. Cinta yang mampu bertahan dan tumbuh seiring waktu, dalam diam dan dalam keberanian untuk menjadi diri sendiri. Karena pada akhirnya, cinta sejati adalah tentang keberanian untuk membuka hati, tentang kekuatan untuk tetap bertahan di tengah badai kehidupan, dan tentang kepercayaan bahwa segala sesuatu yang terbaik sedang menunggu di ujung jalan, menanti untuk kamu raih dengan hati yang penuh keyakinan dan cinta yang tulus. Jadi, teruslah berjalan di jalan ini, karena setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan panjang menuju pencerahan dan kebahagiaan sejati. Ingatlah bahwa dalam setiap perjuangan dan keheningan ada kekuatan yang tak ternilai, dan bahwa semesta selalu menyertai setiap langkahmu, menunggu saat yang tepat untuk membukakan pintu-pintu keberkahan dan kedamaian yang telah disiapkan untukmu sejak zaman dahulu kala. Percayalah bahwa setiap proses ini adalah bagian dari rencana ilahi yang penuh misteri dan keindahan, yang akan membawamu ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi dan makna hidup yang lebih dalam. Maka, jangan pernah ragu dan lelah, karena perjalanan ini adalah jalan menuju keabadian dan keindahan sejati dari jiwamu yang bersinar terang di tengah segala gelap dan tantangan yang menghadang. Kenapa dia baru mengungkapkan perasaan itu sekarang? Pertanyaan yang mungkin selama ini terngiang di benakmu, seperti sebuah gema yang tak kunjung reda, memaksa hati dan pikirannya untuk mencari jawaban yang lebih dalam, lebih menyentuh, dan lebih penuh makna. Jawaban yang sesungguhnya tidak sekadar tentang keberanian yang muncul secara tiba-tiba, melainkan tentang sebuah proses panjang yang penuh luka, perjuangan, kerinduan, dan ketakutan yang menghantui setiap langkahnya selama ini. Hatinya, seperti sebuah taman yang selama ini tertutup rapat oleh pagar-pagar ketakutan dan keraguan, perlahan mulai terbuka, menampakkan keindahan yang selama ini tersembunyi di balik dinding-dinding itu. Ia menyadari bahwa apa yang ia rasakan selama ini, yang mungkin tampak sebagai kekaguman sesaat atau kenyamanan yang bersifat sementara, sebenarnya adalah sebuah cinta yang tumbuh diam-diam,
berakar dalam-dalam, dan terus berkembang tanpa henti, meskipun dalam diam dan keraguan-raguan. Perjalanan panjang ini tidak semudah membalik telapak tangan. Ada waktu yang ia perlukan, bukan hanya hitungan hari atau bulan, tetapi bertahun-tahun, untuk benar-benar memahami bahwa perasaan itu bukan sekadar keinginan sesaat, bukan sekadar keindahan yang bersifat sementara, melainkan sebuah cinta yang tulus, murni, dan penuh kedalaman. Cinta yang tidak bisa lagi dipendam, yang tak mampu lagi ia sembunyikan dari diri sendiri maupun dari dunia luar. Semakin dia mencoba menolaknya, semakin dalam dan kuat pula rasa itu mengakar menjadi bagian dari dirinya yang tak terpisahkan. Seperti akar pohon yang menembus tanah, menggali sumber kehidupan yang tersembunyi, rasa itu terus tumbuh, memperkuat keberadaannya, dan menuntut pengakuan. Dia baru mengungkapkan semuanya sekarang karena selama ini dia merasa terjebak di dalam sebuah perang batin yang tak berkesudahan. Perang yang melibatkan ketakutan akan kehilanganmu, bahkan sebelum sempat memilikimu secara nyata, bahkan sebelum sempat menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Mungkin dia pernah terluka di masa lalu, pernah mempercayai dan kemudian dikhianati, sehingga jiwanya menjadi rapuh dan takut lagi untuk mempercayai. Atau mungkin juga, dia melihat bagaimana kamu selama ini terlalu sibuk menyembuhkan luka-luka sendiri, menjalani hidup dengan penuh perjuangan dan beban yang tak pernah berhenti, sehingga dia merasa tidak berhak menambah beban tersebut dengan perasaan yang membara ini. Ia memilih untuk diam, bukan karena tidak peduli atau tidak mencintai, tetapi karena rasa hormat yang mendalam terhadap perjalanan hidupmu, terhadap perjuangan dan luka yang tak terlihat oleh mata kasar. Dia tahu bahwa waktumu belum saatnya untuk menerima cinta yang dia tawarkan. Dan karenanya, dia menunggu, berdiam diri, menyembunyikan perasaannya di balik senyum dan kata-kata yang biasa-biasa saja, berharap suatu saat nanti waktu akan membawanya ke titik itu. Namun justru dalam diam itu, rasa itu berkembang tanpa henti, seperti api kecil yang perlahan-lahan menyala, dan akhirnya tak mampu lagi dia sembunyikan. Rasa itu menembus lapisan-lapisan keraguan dan ketakutan terdalamnya, mengakar semakin dalam, dan membentuk sebuah cinta yang matang, dewasa, dan penuh tekad. Seperti pohon besar yang kokoh, akarnya menyebar ke seluruh bumi, menancap kuat di tanah yang subur, dan menguatkan keberadaannya, rasa itu pun semakin tidak terbendung. Sampai akhirnya, dia menyadari bahwa menunggu terlalu lama hanyalah sebuah ilusi yang akan membuatnya kehilanganmu secara permanen, dan luka penyesalan yang akan dia bawa seumur hidupnya. Ia tak ingin menjadi pribadi yang menyesal, karena melewatkan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan terdalamnya kepada orang yang selama ini dia cintai dari kejauhan. Dalam hati yang penuh kerinduan dan kejujuran, dia menyadari bahwa cinta sejati tidak seharusnya disembunyikan atau dipendam dalam-dalam. Cinta sejati membutuhkan keberanian untuk mengungkapkan, untuk menunjukkan siapa diri sebenarnya, dan untuk berani menerima segala risiko yang mungkin datang. Karena baginya, keberanian itu adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap perasaan yang tulus, dan juga bentuk penghormatan terhadap dirimu yang selama ini berjuang keras untuk hidup dan meraih kebahagiaan sendiri. Dia ingin membangun sesuatu yang kokoh dan abadi, bukan sekadar hubungan yang rapuh dan mudah patah oleh badai dan cobaan. Melalui kartu Ten of Pentacles, dia memandang hubungan ini sebagai sebuah fondasi yang akan dia bangun bersama kamu. Bukan hanya atas dasar perasaan sesaat, tetapi atas dasar kepercayaan, komitmen, dan harapan akan masa depan yang penuh kebahagiaan dan kestabilan. Di sisi lain, Page of Cups menunjukkan bahwa saat ini hatinya sedang terbuka, lebih lembut dan jujur dari sebelumnya. Ia merasa bahwa waktunya telah tiba untuk mengakui semua yang selama ini ia pendam, semua kerinduan dan harapan yang selama ini dia simpan rapat-rapat di dalam hati. Ada semacam dorongan dari semesta, sebuah kekuatan halus yang mendorongnya untuk berani keluar dari zona nyaman, untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini ia takut dan ragukan. Mungkin juga peristiwa-peristiwa kecil tapi bermakna, yang tak terlihat oleh mata kasar, akhirnya membukakan matanya bahwa menunggu waktu yang sempurna hanyalah sebuah ilusi yang membelenggu dirinya.
Karena jika dia terus menunggu, takut akan kehilanganmu yang semakin menjauh, maka kenyataannya adalah dia akan kehilanganmu secara permanen. Dan itu adalah sesuatu yang tak pernah dia inginkan terjadi. Seven of Wands menggambarkan perjuangan batin yang begitu hebat. Dia merasa harus melawan banyak hal, ego yang keras, rasa takut akan penolakan, keraguan yang membelenggu, dan pandangan orang-orang di sekitarnya yang mungkin meragukan atau menentang keputusannya. Ada pertempuran internal yang tak berkesudahan, sebuah perang melawan ketidakpastian dan kekhawatiran akan penolakan, yang membuatnya merasa seperti seorang pejuang di medan perang. Tapi di balik semua itu, ada harapan yang terus menyala. Sebuah kekuatan dari dalam yang memaksanya untuk tetap berjuang, untuk tidak menyerah, dan untuk percaya bahwa cinta yang tulus dan berani akan mampu mengatasi segala rintangan dan halangan. Dia menyadari bahwa tanpa keberanian untuk melangkah, dia akan tetap terjebak dalam penyesalan dan penantian yang tak berujung, yang pada akhirnya hanya akan menyisakan luka yang dalam dan tak tersembuhkan. Jadi, mengapa sekarang? Jawabannya sangat sederhana namun penuh makna. Karena dia tidak ingin lagi menyesal di kemudian hari. Karena dia melihat bahwa kamu mulai benar-benar melangkah menjauh, menghapus jarak yang selama ini dia buat sendiri, dan dia menyadari bahwa jika dia tidak berani membuka hati dan mengungkapkan perasaannya sekarang, maka kesempatan ini akan hilang selamanya. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, dan dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang mungkin hanya datang sekali ini. Maka dari itu, dia memilih untuk berhenti menunggu, berani keluar dari zona nyaman, dan melangkah maju meski penuh ketakutan. Karena dia tahu bahwa cinta yang tulus dan keberanian untuk mengungkapkan perasaan adalah kunci utama untuk membuka pintu kebahagiaan yang selama ini dia cari-cari dalam diam. Itulah jawaban yang sangat mendalam, penuh makna, dan menyentuh hati tentang mengapa dia memilih untuk mengungkapkan perasaannya saat ini. Karena dia menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan yang menggebu-gebu, tetapi juga tentang keberanian, kejujuran, dan komitmen yang tulus. Dan dia siap, meskipun harus melalui berbagai perjuangan dan rintangan besar, untuk mengungkapkan isi hati dan mendapatkan kebahagiaan sejati bersama kamu. Karena dia tahu bahwa kesempatan ini tidak akan datang 2 kali, dan bahwa dia tidak ingin menyesal seumur hidup, karena melewatkan peluang untuk mencintai dan dicintai secara tulus dan penuh keberanian. Apakah kamu masih bisa mempercayainya setelah semua waktu yang telah berlalu? Setelah segala luka dan penantian yang panjang, setelah hati yang pernah berharap, dan kemudian harus menelan kecewa dalam diam? Pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dijawab hanya dengan logika semata. Karena cinta dan kepercayaan seringkali berakar dari kedalaman hati yang tak selalu mampu dijelaskan dengan kata-kata. Hati yang pernah menunggu terlalu lama, yang pernah merasa diabaikan dan terluka, pasti juga pernah merasakan keputusasaan yang menyelimuti dalam keheningan, rasa takut untuk membuka kembali pintu hati yang pernah terluka, dan kerentanan yang muncul saat harus mempercayai bahwa semuanya mungkin akan berbeda kali ini. Kamu tahu, mencintai dalam diam itu seperti menanam benih harapan di tanah yang keras. Tidak terlihat, tapi selalu ada, menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh. Kamu belajar menahan rasa, menenangkan gelombang emosi yang berkecamuk di dalam dada, dan berjuang melawan keraguan yang terus mengintai. Kadang, hati itu memendam rasa sampai akhirnya dipaksa untuk berhenti berharap, lalu terjebak dalam ketidakpastian yang mengiris perlahan-lahan. Dan saat itu, saat semua terasa menggantung tanpa kejelasan, kamu harus tegar, mempertahankan ketulusanmu meski dunia seakan tidak mendukung lagi. Ketika seseorang memilih diam selama itu, tentu ada luka yang ikut tumbuh bersama harapan dan kepercayaan yang pernah kamu bangun. Luka yang tidak sekadar fisik, tetapi luka emosional yang tersimpan dalam-dalam, yang mungkin tidak selalu tampak di permukaan. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa dia tidak datang lebih awal? Mengapa dia membiarkanmu merasa kecil dan tidak cukup berharga sampai harus berjuang sendiri dalam keheningan itu? Kenapa dia membiarkan jarak waktu semakin melebar, seakan-akan rasa itu hanya sebatas angin lalu yang tidak perlu dihiraukan? Dan keraguan itu wajar, karena luka tidak pernah bisa disangkal begitu saja. Luka itu menempel erat di hati, mengingatkan bahwa manusia tidak sempurna,
dan bahwa kadang kita harus berjuang keras untuk mempercayai lagi. Namun sekarang, yang lebih penting adalah melihat, bukan hanya keterlambatannya, tetapi apa yang dia bawa saat akhirnya memilih untuk datang. Di balik setiap langkah yang tertunda, selalu ada alasan dan proses yang mungkin tak terlihat oleh mata kasat. Ten of Pentacles muncul sebagai simbol bahwa kehadirannya kali ini bukan sekadar basa-basi, bukan pelampiasan sementara dari rasa sepi, melainkan sebuah niat yang matang, gambaran masa depan yang ingin dia bangun bersama, dan kerinduan yang tumbuh dari pengamatan mendalam terhadap makna keberadaanmu. Dia datang dengan membawa hasil dari proses panjang dalam dirinya. Proses yang mungkin tidak kamu lihat secara langsung, tetapi yang telah memperkuat kepercayaan dirinya untuk memilih kejujuran dan keberanian dalam mengungkapkan perasaannya. Mungkin dia telah melalui banyak perenungan, perjuangan, dan keraguan sendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk melangkah maju. Page of Cups menandakan bahwa apa yang dia tawarkan mungkin masih rapuh, masih dalam tahap awal, tapi tulus dan penuh kejujuran. Seperti anak kecil yang baru belajar mengucapkan "aku sayang kamu", rasa yang dia bawa tidak datang dengan kemegahan atau janji yang berlebihan, melainkan dalam ketulusan yang polos dan sederhana. Dia tidak datang untuk memaksakan, tetapi untuk menyampaikan rasa yang sungguh-sungguh. Dan yang lebih penting, dia bertanya dengan penuh harap dan kerendahan hati, "Masih adakah ruang untukku di hatimu?" Sebuah pertanyaan yang mengandung kerinduan sekaligus kerentanan, mengajakmu untuk melihat kembali apa yang sebenarnya tersisa di dalam hati dan pikiranmu. Namun, di balik kedatangannya yang penuh makna itu, kartu Seven of Wands muncul sebagai pengingat bahwa kamu telah berdiri terlalu lama menjaga diri sendiri, mempertahankan pagar yang mungkin terlalu tinggi, agar terlindung dari luka yang pernah menggores hati. Kamu mungkin merasa bahwa membuka kembali hati sama saja dengan membuka peluang untuk terluka lagi, dan itu tidak salah. Memaafkan bukan berarti mengabaikan luka yang pernah ada, dan menerima bukan berarti melupakan bahwa pernah ada waktu di mana kamu merasa sendiri, diabaikan, dan terlantar dalam keheningan. Kamu berhak untuk berhati-hati, berhak untuk menjaga batas, dan berhak untuk melindungi diri dari rasa sakit yang mungkin muncul kembali. Lalu, pertanyaannya kembali, apakah kamu masih bisa percaya padanya? Jawaban itu sebenarnya tersembunyi di dalam dirimu sendiri, bukan sekadar dari kata-katanya, tetapi dari getaran hati dan intuisi yang kamu rasakan saat dia berbicara dan berinteraksi. Jika hati kecilmu masih mampu bergetar meski terluka, jika kamu masih melihat ketulusan di matanya meski terlambat, dan jika semesta melalui sinyal-sinyal halusnya mulai membuka jalan untuk kepercayaan itu kembali, mungkin inilah saatnya memberi kesempatan untuk kedua kalinya. Mungkin inilah waktu yang kamu dan dia butuhkan untuk bertemu kembali, bukan sebagai dua orang yang terpisah oleh ketakutan dan keraguan, tetapi sebagai dua hati yang akhirnya cukup dewasa dan berani untuk mencinta lagi. Namun, jika dalam hatimu masih tersisa keraguan yang mendalam, jika batinmu masih berkata belum, maka hargailah proses tersebut. Percaya bukanlah suatu kewajiban yang harus dipaksakan, melainkan sebuah pilihan yang harus diambil dengan keberanian dan kedewasaan. Percaya adalah keputusan yang lahir dari kekuatan hati untuk tetap mencintai meski pernah terluka, dari keberanian untuk membuka pintu hati lagi, meski luka lama belum sepenuhnya sembuh. Karena pada akhirnya, kekuatan cinta yang sesungguhnya bukan terletak pada seberapa cepat kita bisa memaafkan, tetapi pada kemampuan kita untuk memilih kembali meski orang lain pernah menyakiti. Dan saat kamu mampu memilih untuk tetap percaya, meskipun hati terluka, itu adalah kemenangan terbesar dari perjalanan cintamu. Sebuah keberanian untuk terus berharap dan percaya bahwa cinta sejati layak diperjuangkan, bahkan setelah semua luka yang pernah menyertainya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan,
serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.